إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan kondisi sehat, dengan kondisi penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian tentang satu dosa yang sering diremehkan oleh sesama kita, yaitu dosa kezaliman. Apa itu kezaliman? Zalim adalah lawan dari adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, wad'u syai' fi mahallih. Sedangkan zalim adalah kebalikannya, wad'u syai' fi ghairi mahallih, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. Adapun dalam syariat kita, maka zalim ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zalim kepada diri sendiri, dan yang ketiga zalim kepada sesama. Adapun zalim kepada Allah, maka yang disebut dengan zalim kepada Allah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Luqman pernah menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadatan, karena sesungguhnya syirik merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak zalim ketika seorang yang menciptakannya adalah Allah, yang memeliharanya Allah, yang memilikinya adalah Allah, namun ketika beribadah dia tujukan kepada selain Allah, maka kezaliman yang lebih besar dari mana daripada kezaliman semacam ini. Kemudian yang kedua yaitu zalim kepada diri sendiri, di mana seorang memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia merugikan dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang menyesal karena dia memperturutkan hawa nafsu sehingga dirinya merasa rugi, merasa menyesal atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah zalim kepada sesama. Yang ini adalah dosa yang sangat berbahaya yang tidak akan terhapus hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman kepada sesama ini dosanya ada 2, yaitu dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadis, Nabi mengatakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman merupakan kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Dan ketika seorang bertemu Allah pada hari kiamat dengan membawa dosa kezaliman, maka itu masih lebih ringan dibandingkan dia membawa dosa antara dirinya dengan Allah. Sebagaimana kata seorang salaf, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, la antal qallaha
bisab'ina dzamban ma bainaka wa bainallah ahwana 'alaika min an talqallaha bidzambin wahidin ma bainaka wa bainal ibad. Engkau menghadap Allah dengan membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu masih lebih ringan daripada engkau bertemu Allah membawa satu dosa saja namun berkaitan dengan dirimu dengan hamba-hamba Allah. Kenapa? Allah Maha Pengampun, mudah bagi Allah untuk mengampuni hambanya. Adapun manusia belum tentu memaafkan. Kalau tidak dimaafkan, maka dosa itu akan tetap ada dan dosa itu tidak akan terampuni. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min syai' min 'irdihi aw min syai' falyatahalalhu minhu al-yaum." Siapa yang masih punya kezaliman kepada saudaranya, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini juga. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi mata uang, enggak bisa lagi dibayar. Ya. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamati. Kalau dia punya amal soleh, itulah yang akan dijadikan alat bayarnya atas kezaliman yang dia lakukan. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaihi. Kalau dia nggak punya kebaikan lagi, maka kejelekan saudaranya, dosa saudaranya akan dipikulkan kepadanya. Bayangkan, kebaikan sudah tidak punya, sudah tertinggal dosa saja. Seperti ini, apakah berpeluang masuk surga langsung ataukah mampir neraka dulu? Naudzubillah. Ya, maka hati-hati dengan kezaliman sesama hamba. Dan kezaliman ini bisa dalam bentuk 3. Baik itu kezaliman berkaitan dengan darah, atau berkaitan dengan harta benda, atau berkaitan dengan kehormatan. Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan-kehormatan kalian haram sesama kalian untuk dilanggar, ditumpahkan. Apa bentuk kezaliman berkaitan dengan darah? Memukul, membunuh, ya, melukai. Ini kezaliman berkaitan dengan darah. Kemudian kezaliman berkaitan dengan harta, misalnya merampas, merampok, hutang tidak mau bayar padahal mampu bayar, ya, dan seterusnya, menipu, riba, dan lain sebagainya. Banyak sekali kezaliman harta di sekitar kita. Dan yang ketiga yang mungkin banyak yang meremehkan adalah kezaliman berkaitan dengan kehormatan, di mana banyak orang yang tidak peduli dengan kehormatan saudaranya. Ketika tidak suka sedikit langsung digibah, langsung dibicarakan dengan sesamanya, seolah-olah menjadi pelampiasan yang menyenangkan, yang melegakan, padahal tidak memberikan solusi apapun, hanyalah menambah beban di akhirat. Kadang bukan cuma ghibah, kadang fitnah, melebih-lebihkan dari apa yang faktanya sebenarnya. Kadangkala dia kemudian namimah, memprovokasi orang supaya membenci orang, dan seterusnya. Banyak sekali kezaliman yang dilakukan sesama kita. Kadangkala bukan sesama, tapi kepada pejabat, kepada tokoh, kepada artis, kepada siapapun yang sesungguhnya ghibah bukanlah solusi. Maka hati-hati dengan 3 hal ini. Siapapun, bahkan ya, orang yang zalim sekalipun, kalau tidak zalim kepada Anda, tidak zalim kepada kita, maka kalau kita berbuat zalim kepada dia, maka sesungguhnya dia bisa menuntut pada hari kiamat. Naudzubillah. Ya, maka hati-hati dengan kezaliman-kezaliman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul melindungi kita dari kezaliman-kezaliman tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan konsekuensi di akhirat. Padahal dosa kezaliman itu juga punya konsekuensi di dunia. Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlu al-baghy wa qati'atur rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih layak Allah balas di dunia, di samping masih ada balasan di akhirat, melebihi dosa kezaliman
dan dosa memutus tali persaudaraan. Dua dosa ini maka layak untuk dibalas di dunia dulu, sebelum nanti di akhirat juga masih dibalas. Ini bahaya sekali. Ya. Maka betapa banyak kita melihat kesudahan orang-orang yang zalim, bukan hanya terlihat nanti di akhirat, di dunia sudah terlihat bagaimana orang zalim mendapatkan balasannya. Begitu pula di antara bahaya zalim berupa balasan di dunia adalah bahwasanya doa orang yang terzalimi itu makbul ketika mendoakan orang yang menzaliminya. Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian dengan doa orang yang terzalimi, fa inna laisa bainahu wa bainallah hijab, karena enggak ada hijab, enggak ada penghalang antara dirinya dengan Allah ketika berdoa. Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Hatta orang kafir sekalipun yang kita zalimi, ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya bisa makbul. Sehingga hati-hati, jangan mentang-mentang wah dia itu koruptor, dia itu begini, kita gibain aja, kita ini, kita itu, kita fitnah aja. Enggak, ya, dia bisa menuntut, dia bisa mendoakan kejelekan ketika dia betul-betul terzalimi. Na'udzubillah. Ya, makanya Nabi juga mengatakan di antara 3 doa yang terkabul apa? Doa musafir, dan juga salah satunya ada da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ya, hati-hati. Ketika dia tidak bisa mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah, hati-hati, Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa. Kadang-kala orang masih bisa ngadu kepada orang, mungkin dia nggak mengadu kepada Allah. Begitu dia nggak ada tempat lagi untuk mengadu kecuali Allah, maka Allah zat yang Maha mendengar, yang mengabulkan doa, maka Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan kezaliman di antara kita dan memasukkan semua kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.